Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kisian di Kioscom Channel. Hari ini saya kedatangan proyektor premium di harga terjangkau. Rata-rata proyektor premium harganya itu di 5 juta ke atas. Bahkan ada yang tembus sampai 30 juta. Itu hanya untuk satu proyektor. Kamu bisa cek di marketplace. Jadi, embel-embel premium di proyektor harga 1 juta itu pasti gimmick. Fiturnya pasti nggak sesuai. Pasti itu rescale. Untuk resolusi, untuk lumensnya, sekedar ngetik, atau untuk port-portnya, kadang ada yang nggak berfungsi, hanya in aja, nggak bisa out, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan. Di depan saya ada proyektor Ace Real AZ S01, harganya 3,1 juta. Jadi ini termasuk premium termurah untuk saat ini, bro. Sekarang kita akan ulas. Bentuknya seperti gini, warna putih, tidak ada warna hitam, oval. Perpaduan putih sama garis warna hitam, jadi kelihatan lebih elegan. Di sebelah sini ada lubang-lubang pembuangan panas, karena proyektor ini mengeluarkan cahaya. Cahaya itu pasti panas, wajib ada sirkulasi pembuangan panas, jadi lebih awet proyektornya. Sebelah sini juga ada, bro. Nah, ada lubang-lubang pembuangan panas, bisa dibuka. Cetak. Nah, ada filter dustnya. Jadi kamu bisa bersihin debu-debu yang ada di bagian dalam. Kelihatan speakernya. Terus di sini ada tombol power sama fokus. Kalau untuk portnya, di sini ada on off, ada jack audio, ada 2 HDMI, 2 USB tipe A. HDMI rata-rata untuk proyektor di bawah 1,5 juta, bahkan ada yang di bawah 2 juta, itu masih out saja, bukan in. Jadi ngapain kamu outkan lagi? Ini sudah memproyeksikan ke layar, terus kamu outkan lagi ke TV, kan mubazir jadi 2. Kalau premium rata-rata HDMI in. Ini ada 2 HDMI in, jadi bisa 2 source. Di sini laptop, di sini PC, di sini konsol, di sini tablet, di sini smartphone atau yang lain, bro. Jamisoro. Di sini ada 2 tipe A. Ini flash disk bisa, atau pakai keyboard bisa, atau pakai mouse bisa, bro. Bagian sebelah sininya, nah ini ada tutupnya lensa seperti gini. Di sini ada Ace Real, di sini ada sensor. Dah. Terus kalau untuk bagian atasnya ini ada tombol atas, bawah, kiri, kanan, back dan OK. Bagian belakangnya ini bisa dipasang bracket untuk di atas dinding atau bracket model berdiri. Terus di sini ada untuk bikin apa ya, proyektor itu lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi tinggal bautnya dilonggarin atau di rapetin seperti gini, bro. Nah, ini kan posisinya lebih tinggi. Kalau kamu kendorin lagi, dia akan semakin tinggi seperti gini, bro. Dah, bagian luarnya seperti ini. Kalau saya baca di website resminya, untuk spesifikasi RAM di 1 GB, ROM-nya 32 GB. Terus pakai Android 9.0, chipsetnya MT9269. Beratnya di 2,5 kilo, konsumsi dayanya di 133 watt. Sudah Bluetooth 5.0 dan dual band. Nah, rata-rata masih single band, bro. Ini dual band 2,4 GHz sama 5 GHz. Terus kalau untuk resolusinya di HDR Full HD 1080p. Rata-rata proyektor murah atau yang bukan kelas premium itu adalah upscaling dari 720 dipaksa ke 1080, 320 dipaksa ke 720, atau 480 dipaksa ke 1080, 1080 dipaksa ke 2K atau 4K. Itu kebiasaan dari pabrik Cina, bro. Oke, sekarang kalau untuk ANSI-nya atau kecerahan dari sebuah lensa ini di 450 ANSI lumen. Jadi cahaya pada proyektor itu standarisasi namanya ada banyak. Ada ISO lumen, ada ANSI lumen, ada lumens, ada source light lumen. Nah, cara ngitungnya gimana? Kalau ANSI itu kalau kamu kalikan dengan lumens, berarti dikalikan 2,4, ketemu sekian lumens. Kalau diukur dengan light source lumen dikalikan 16, sekian atau 16. Kalau saya hitung dengan light source lumen di 450 ANSI, berarti ketemu di
7.000 sekian lumens. Rata-rata proyektor dengan 5.000 lumens ke atas itu sering banget dipakai sama instansi untuk presentasi lah bro. Dan semua itu tergantung dari screen proyektornya ya. Itu ada dua, ada abu-abu dan ada yang warna putih. Kalau yang warna putih itu dikhususkan untuk light source lumen tinggi 5.000, 7.000, 8.000, 9.000 sampai 10.000. Kalau light source lumennya rendah kayak cuma 1.000, 2.000, 3.000, kamu bisa ambil kain yang abu-abu karena dia itu menyerap cahaya, meningkatkan kontras. Tapi kalau kain yang warna putih memantulkan cahaya lebih cerah dan lebih tajam. Jadi kain itu sangat berpengaruh. Lumensmu tinggi, ambil putih. Lumensmu rendah, ambil yang warna abu-abu bro. Terus mendapatkan remote seperti ini, ada tombol power, mute, dan tombol-tombol menu seperti gini bro. Nah, bentuknya kecil. Kalau merasa kemahalan, kamu bisa ambil ini, SZ320 Plus sama SZ320 biasa bro ya. Nah, kita buka dulu. Oh, dapat bag bro. Dapat bag, gue jamin ini bisa dibawa kemana-mana nih, is real. Terus dalamnya ada proyektornya seperti ini. Nah, warnanya hitam. Warnanya hitam. Seperti gini ada manual fokus sama manual keystone, ada tombol-tombol di sini, ada lubang speaker. Kalau di sini portnya ada DC in, USB, ada aux, ada HDMI, ada lubang-lubang pembuangan panas. Di sebelah sini polos. Bagian bawahnya ini bisa dilepas, dipasangin tripod ya, jadi bisa berdiri. Kalau untuk depannya, lensanya seperti ini. Nah, kalau yang plus ini di 200 ANSI lumen. Ini sudah Linux certified, mulai dari Netflix, Prime, YouTube, dan lain-lain. Ada juga yang model ini bro. Ini yang warna putih ini. Oh, dapat bag juga. Bagnya warna coklat seperti gini. Nah, Israel juga. Lumayan ini bu, buat ibu-ibu. Ini bisa dipakai untuk naruh perhiasan. Bekasnya tasnya bro. Warnanya putih. Nah, seperti gini. Nah, di sini ada tombol-tombol. Di sini juga ada manual. Manual fokus juga ada di sini. Keystone juga ada. Di sini lensanya, ini sensornya, ini lebih glossy ya. Kalau yang ini doff. Nah, ini lebih glossy. Kalau yang ini doff. Terus bagian bawahnya bisa dipasang tripod ya. Jadi bisa berdiri. Bagian belakangnya ada filter dust di sini. Ada lubang pembuangan panas. Di sebelah sini ada dual HDMI. Nah, ini yang Jami Soro bro. Ini Jami Soro ini, jadi kamu bisa input dari laptop, PC, PS, Xbox, apapun masuk ke sini. Ada USB, ada jack 3,5 inci, ada lubang-lubang pembuangan panas. Sebelah sini ada power. Sudah, seperti gini aja bro. Kalau yang ini ANSI-nya lebih rendah ya bro, di 150 ANSI lumen. Kalau untuk detail spesifikasinya, kamu bisa lihat di sini. Oke, ini sekarang saya coba di screen projector 100 inci warna putih. Kondisi lampu di ruangan nyala, bukan lampu studio dan bukan dari sinar matahari. Jadi benar-benar lampu yang ada di ruangan bro. Kalau kondisi gelap itu seperti ini. Loh, lebih tajam, ya kan? Kalau terang seperti gini bro. Nah, makanya proyektor dengan 5.000 lumens ke atas itu pantas untuk presentasi karena ruangannya terang, orangnya masih bisa lihat dengan detail, mulai dari teks, dari gambar. Terus yang paling enak, remote-nya ini nggak perlu langsung ke proyektornya bro, kamu arahkan ke screen juga bisa. Nah, stop kayak gini nih, play lagi. Nah, jadi nggak perlu diarahkan ke proyektornya. Dan yang paling ideal itu ukurannya di 100 inci. Ini maksimalnya bisa sampai di 150 inci. Tapi kalau kamu pengen lebih gede lagi, ini bisa sampai di 200 inci. Tapi proyektornya harus mundur sampai maksimal di 6,5 meter.
Nah, itu baru bisa ke 200. Tapi semakin gede otomatis, ya semakin tidak tajam. Seperti ini tampilan home screen-nya. Di sana ada search untuk mengeset aplikasi sama video, subscription. Ini proyektor, posisinya seperti apa, mau di atas atau di bawah. Di sini ada WiFi, ini support 2,4 sampai 5 GHz, ada jam, ada video-video dari YouTube, ini ada App Store ya. Ini aplikasi bawaannya dari OS-nya. Nah, itu seperti ini, ada banyak banget. Nah, ini tinggal back sekali lagi untuk exit. Terus di sini ada aplikasi, ada iOS Cache, jadi kamu bisa mirror pakai iPhone, pakai iPad. Terus Miracast itu pakai Android, Netflix, Google Play Store. Nah, ini sudah tampilannya Google TV ya. Oh, jadi aplikasinya ya aplikasi khusus untuk TV. Nah, seperti gini bro, ada games, ada apps, macam-macam. Ada Prime, ada YouTube, di sini ada setting. Setting ada WiFi yang tadi, terus di sini ada Bluetooth, ini sudah Bluetooth 5. Nah, ini sudah Bluetooth 5, terus di sini ada projection setting, ini yang tadi yang atas. Automatic keystone itu pada waktu proyektor kamu gerakkan, nggak sesuai dengan bidang, maka dia akan meluruskan secara otomatis. Kalau ini manual, contohnya seperti ini, bagian ujungnya, saya geser-geser, nah kayak gini nih bro. Ini secara manual. Kalau otomatis dia akan menyesuaikan. Di sini ada autofocus. Jadi pada waktu nyala dia langsung autofocus sendiri, atau kamu manual fokus. Itu pakai tombol yang ada di proyektor. Jadi dengan harga 3,1 juta itu sudah automatic keystone, real sama automatic focus. Ini teknologi mahal ya, automatic focus ini ya bro. Terus di sini ada digital zoom. Mau zoomnya seberapa? Nah, kayak gini nih. Terus di sini ada correction setting. Ini trapezoidal correction, auto keystone correction atau power on autofocus. Jadi pada waktu booting itu langsung autofocus sama auto keystone kayak gitu tuh bro. Terus ada automatic obstacle. Jadi pada waktu ada objek melintasi. Terus di sini ada the screen automatically enters the curtain. Jadi ini adalah penyesuaian pada waktu screen ini tidak sesuai atau penyesuaian trapesium secara otomatis, bro. Nah, seperti gitu. Terus di sini ada language, ada date, ada application setting. Ini masih kosong karena belum diinstal. Ada system update, ada other setting. Nah, di sini ada boot source, mau HDMI 1, HDMI 2, power on-nya standby, schedule shutdown-nya. Nah, kamu 10 menit, 20 menit. Atau 20 menit, screen saver. Terus di sini ada about. Nah, about-nya ini Android 9, RAM-nya 1 GB, ROM-nya 32 GB. Nah, seperti gitu, bro. Terus di sini ada file, ini dari flash disk ya, video, image, audio dan lain-lain. Terus di sini ada HDMI 1 dan HDMI 2. Dua-duanya in. Ini ada hidden menunya, bro ya. Kamu masuk HDMI, terus milih menu yang ada di remote garis 3. Nah, kamu bisa setting picture-nya nih bro. Brightness-nya masih bisa kamu naikin lagi, kontras, saturation, dan lain-lain. Terus audionya masih bisa kamu setting lagi. Menunya ada di HDMI, sebelah sini. Saya coba di line card resolution, jadi kalau terbaca 4 garis di resolusi ini, yaitu adalah resolusi aslinya. Kalau proyektor Real ini itu di 1920 x 1080 terbaca 4 garis, 4 garis. Kalau misalkan ini nggak asli tidak akan terbaca 4 garis dan ini 4 garis. Ini Real Full HD. Saya coba tes gamma. Jadi kalau gamanya bagus bisa sampai ke kanan. Nah, ini kalau S-Real gamanya itu di sini untuk biru, untuk merah di sini mentok, ungu di sini, hijau di sini, biru laut di sini, kuning di sini, putihnya oke bro, sampai ke 780 ini, bagus yang ini. Cuma biru, merah, sama ungu, ini kayak kurang ini untuk gamanya. Sekarang saya coba tes ketajaman dan area mana yang blur. Di sebelah sini masih sharp ya, ini masih sharp. Di sini bro, mulai ngeblur, miring seperti gini. Nah, sampai sini ada ngeblurnya. Ini jaraknya sama ya di 2 meter. Saya tes 9 titik untuk L1. Di sini saya tes pakai luxmeter di 400 lumen. 400 di sini 532.
Di sebelah sini 415, 480. Di sini, ini tinggi nih, 600 ini bro. Terus ini 480, 420. Ini tinggi nih, 580. Sama ini 450. Speakernya ini ngeri bro. Ini saya besarkan ya. Volumenya ini 0, sekarang naik ke 100. Kenceng banget, nggak pecah. Bassnya ya ada sedikit tapi nggak pecah bro, kenceng banget ini. Karena sudah pakai Dolby Audio. Saya konekkan ke iPhone, tinggal klik screen mirroring, cari Birdcast 1F36, langsung mirror bro. Nah kalau ini masih nge-lag ya, karena pakai wireless. Kalau nggak mau nge-lag harus pakai kabel bro. Wireless gimana-mana tetap nge-lag. Kecuali Bluetooth-nya versi paling tinggi 5.4. Nge-lag tapi minim. Kalau untuk nonton YouTube kayak gini nih, di full screen, dia ikut full screen. Oke, ini sekarang saya coba miringkan posisi proyektornya. Dia otomatis mencari bidangnya dan otomatis autofocus. Kita tinggal tunggu beberapa detik. Nah, langsung lurus, langsung autofocus. Sekarang saya luruskan lagi nih proyektornya. Nah, dia autofokus lagi, auto keystone lagi bro. Set. Dikit lagi, nah kayak gitu itu bro. Jadi mau posisi gini, mau posisi gini, mau posisi gini, posisi gini, itu secara otomatis dia autofokus sama auto keystone. This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my god. Fortunately for us, all these species exist in one isolated place. Can you be ready tomorrow? I can guarantee your safety. I mean, more or less. More or less? He's your guy? We're the best at moving things and people in and out of places they shouldn't be. Move up towards Barbados, avoid government patrol, but there aren't that many anymore. Why's that? Jepang Kusufu and 69 Northway from Lost Mark and Lucifer. Nah, seperti itu review dari Israel AZS01, harganya 3,1 juta, mendapatkan light source lumen di atas 5000. Resolusinya asli Full HD, bukan upscaling bro. Kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Saya Deddy Stian di Keskom Channel, salam teknologi.